kembali lagi di acara Foxy Real Fight Real Talk. Kali ini Anda bersama saya, Azmi, dalam rentang waktu ke depan untuk menyaksikan program acara diskusi menarik untuk hari ini. Kita akan membahas fenomena yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan orang-orang. Nah, sesuatu yang mungkin hampir kita temui dan bahkan kita lakukan sendiri. Ya, apalagi kalau bukan TikTok. TikTok itu berkembang sangat pesat, menjadi bagian dari kehidupan kita, baik dari dunia hiburan, bisnis, dan juga edukasi. Tapi di balik itu, kita juga perlu tahu dampak apa yang dihasilkan dari TikTok. Nah, hari ini kita akan mengupas lebih dalam apa sih tentang wabah TikTok bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Baiklah, karena kita sudah kedatangan tamu istimewa, kita sambut Iis Nureli dari seorang anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia. Mari kita sambut. Halo Kak Iis. Gimana kabarnya Kak Umar? Boleh duduk. Alhamdulillah baik banget di kabarnya. Moga agak sini. Terima kasih karena sudah hadir di acara Faisi kali ini. Oh ya Kak, tadi ada ini Kak cerita-cerita sebelum sampai ke sini. Kalau buat cerita sini apa ya? Karena tadi itu sih Kak belajar kelas. Oh, belajar kelas. Ya mungkin lebih awal aja pulangnya. Betul. Oke, ngomong-ngomong nih, kan kita mau bahas tema soal TikTok nih. Kakak sendiri pakai aplikasi TikTok juga kah? Pakai. Oh, pakai. Sering pakai atau Kebetulan mungkin sekarang udah sering banget pakai TikTok gitu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lebih dulu seperti apa sih sebetulnya fenomena TikTok itu sendiri. Nah, karena kita untuk mengetahui apa sih tentang TikTok itu sendiri, mari kita lihat cuplikan reportase singkat untuk kita semua. Apa kepanjangan dari PLTU? Angkat tangan. Pembangkit listrik tenaga apa tadi? PLTU. Pembangkit listrik tenaga usaha. Tenaga umum. Oke, salah. 70 dikali 7 berapa hasilnya? Kamu jawab. Tahu enggak? 56.000. 1.900. Siapa nama presiden ketiga presiden Republik Indonesia? Apa so? Itu SBY. Iya apaan? Megawati ya? Megawati. Itu apa sawo ini? Karno. B.J. Habibie. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta? B.J. Habibie. Benar. Pintu, tutup jendela, karena nih lagu boleh bikin bersama. Jangan kau cemburu, ada cinta di hati selain dirimu, percayalah. Nah, itu tadi adalah cuplikan reportase. Nah, kalau begitu kita langsung masuk aja ke topik pembahasan kita ya. Nah, kapan sih pertama kali kenal dan aktif di TikTok kalau dari kakak ini sendiri? Kalau aku sendiri ya untuk kenal TikTok itu sendiri aku udah lumayan lama sih Kak, dari mungkin SMP mulai tahu kalau misalnya ada TikTok gitu. Cuman untuk menjadi user TikToknya itu sendiri aku mulai aktif itu di sekitar tahun 2020. Itu juga waktu itu karena ada pandemi. Dari awal pandemi ya? Iya, dari awal pandemi. Dari pandemi itu kan kita lebih sering ada di rumah ya. Jadi kita lebih banyak beraktivitas di sosial media. Ya, interaksi dengan orang lain, teman-teman juga lebih banyak di sosial media juga ya Kak. Oke. Nah, sebenarnya nih, kalau dari aku sendiri aku malah orang yang enggak buka atau mungkin lebih enaknya dikatakan aku tidak menginstal TikTok. Nah, menurut kakak sendiri nih, kenapa TikTok bisa booming dibandingkan platform aplikasi lain sendiri? Oke, kalau menurut aku sendiri ya Kak, kenapa sih sekarang TikTok itu lebih booming dibandingkan platform media sosial lainnya? Itu karena pertama dari TikTok itu sendiri menyediakan yang emang konten yang formatnya pendek,
terus juga menarik dan juga cepat untuk diakses di kalangan mungkin nggak cuma buat kita sebagai mahasiswa tapi anak kecil, orang tua itu bisa dengan cepat untuk mengakses TikTok itu sendiri. Ya. Kita juga tadi sudah lihat ya kalau misalkan anak kecil bahkan anak SD juga udah main TikTok ya. Aktif banget ya Kak di TikTok. Iya, benar banget. Nah, katanya nih algoritmanya itu kan bikin candu tuh. Kalau menurut kakak sendiri, serasa begitu apa tidak? Jujur kalau yang aku rasa bener banget sih Kak, kayak candu karena menurut aku ya algoritmanya TikTok itu ngerti apa yang kita rasain. Jadi kalau misal kita lagi apa ya sedih, itu kadang-kadang FYP kita muncul yang emang relate sama perasaan kita. Terus kita mungkin lagi nge-searching yang lucu-lucu itu nanti muncul terus lucu-lucunya dan algoritmanya selalu stuck di situ. Oh, selalu stuck di situ ya? Oh, baik. Nah, kalau misalkan di TikTok itu yang aku tahu ada namanya FYP. Nah, dan menurut kakak itu tuh seberapa besar sih pengaruh FYP dalam kehidupan sehari-hari kakak? Kalau menurutku untuk FYP sendiri, bagiku itu kotak etalasinya TikTok ya. Karena kalau kita buka TikTok itu langsung menuju beranda FYP gitu kan. Nah FYP sendiri itu sekarang banyak konten kreator yang emang berbondong-bondong buat menghasilkan konten yang bagus biar FYP dan itu untuk mendapatkan exposure gitu. Berarti FYP itu emang menjadi sesuatu yang ini ya, seperti algoritma juga ya? Iya, betul banget Kak. Oke. Baik. Ini ada satu penyanyi. Nah, kan banyak dari edukasi juga bisa dilihat dari TikTok. Nah, itu pun banyak atau hanya ada beberapa saja? Kalau itu sih banyak banget edukasi yang bisa kita search di TikTok gitu kan. Apalagi nggak cuma untuk sekedar untuk senang-senang kayak misal kita mau nyari referensi di TikTok itu menurutku lebih cepat aksesnya sih Kak karena disajikan dengan bentuk konten-konten yang emang menarik, eye-catching gitu. Eye-catching Ya. bahasanya ya, eye-catching. Oke. Nah, menurut kakak nih, apa sih dampak sosial terbesar TikTok bagi mahasiswa? Tapi sebentar dulu. Nah, jangan kemana-mana dulu karena saat ini kita akan kembali lagi tetap bersama Fancy Real Vibe, Real Talk. Karbohidrat memang susah lepas dari kehidupan kita. Emang sih kelihatan happy waktu makan. Tapi kamu worry kan kalau habis makan makanan berminyak dan bingung apa ya penggantinya? Kenalin nih, baru dari Oatnuts. Bisa dibawa di mana aja. Dan dimakan kapan aja. Dibuat dari Australian Oats dan renyahnya Rice Krispies yang bikin kamu gak worry lagi. Dapatkan di toko terdekat Anda. Teman-teman, selamat datang kembali. Nah, tadi sampai di pertanyaannya sebelumnya kan. Nah, aku ulangi ya pertanyaannya. Menurut kakak nih, apa dampak sosial terbesar TikTok untuk mahasiswa sendiri? Oke, bagi aku sendiri dampak sosial TikTok itu menurutku ada dua sisi ya Kak, dari sisi negatif maupun positifnya. Untuk sisi positif itu dari mahasiswa kita bisa lebih ekspresif, terus lebih bisa bereksperimen juga di TikTok. Nah, tapi kita juga harus tahu batasan mana emang konten yang bisa kita kembangkan dan mana yang enggak gitu sih Kak. Oke. Berarti ada aja ya manfaatnya untuk mahasiswa sendiri. Iya, betul banget. Oke. Nah, apakah TikTok ini mempererat hubungan atau malah mengurangi interaksi nyata kalau bagi kakak sendiri? Misalkan kayak kan orang-orang jadi lebih sering ada di sosial media dibandingkan ada di dunia nyata nih. Nah, menurut kakak nih, ini tuh TikTok tuh malah mempererat atau malah mengurangi? Soalnya kan kadang kalau kita ketemu misal lagi lebaran, malah velocity yang kayak gitu, itu sebenarnya termasuk mempererat atau gimana? Kalau bagi aku sendiri ya yang emang mengalami itu semua di kehidupan nyata ya Pak, bagi aku 50-50 karena yang aku rasain sendiri kalau misal di kehidupan kita nyata kan kita juga mengikuti tren yang ada ya Pak. Sedangkan di kehidupanku sendiri kalau misal dari kita itu emang yang aktif TikTok gitu. Jadi untuk apakah TikTok itu
malah memperenggang yang ada di real life atau yang di offline itu menurutku enggak sih, karena dengan kita mungkin tiktokan bareng, terus juga dengan adanya konten-konten yang ada itu bikin kita semakin berinteraksi. Cuman ada satu sisi yang mana kita harus punya tahu batasan, dan menurutku emang interaksi di offline itu lebih penting dibandingkan yang di sosial media itu sendiri. Oke. Berarti memang mempererat, tapi juga tetap harus tahu batasannya. Oke. Ya betul banget. Nah, kalau menurut kakak nih, dari kesehatan mental, ini tuh membantu atau malah menambah tekanan dari TikTok sendiri? Kan kadang tuh kalau melihat dari beberapa warganet atau warga-warga TikTok lah bahasanya, komentar-komentarnya itu kayak gak difilter. Nah, itu kan malah menambah tekanan. Iya. Nah, menurut kakak sendiri gimana? Nah, menurutku sendiri ya, itu juga pinter-pinternya kita sebagai user TikTok untuk menyaring sih Kak. Dan juga seperti yang tadi aku bilang juga ya, karena kita juga harus bisa menempatkan diri gitu loh. Karena untuk yang bisa mengontrol kita di media sosial, di TikTok itu kan diri kita sendiri ya Pak. Jadi kita harus pinter-pinter pilih mana nih konten yang emang relate sama kita, mana nih konten yang emang baik untuk kita, mana nih yang emang sebenarnya janganlah, gak usah lah, skip aja gitu. Oke. Itu emang penting banget ya Kak ya. Nah, kalau dari kakak sendiri perlu nggak sih, atau kakak pernah nggak sih ngedetox diri kakak sendiri untuk ngedetox tuh berhenti sejenak dari TikTok, itu pernahkah? Pernah. Aku waktu itu pernah berhenti di TikTok itu sekitar 3 bulan malah. Karena ya itu waktu itu di tahun 2022 mungkin karena pengalamanku waktu mau masuk ke dunia perkuliahan itu sempat juga ketolak di univ dan sebagainya, itu membuat aku kayak down gitu. Makanya mending gak usah mau berurusan gak cuma di TikTok tapi sosial media lebih off gitu. Dan menurutku sendiri itu lebih tenang sih Kak, kalau misal kita pernah nge-detox itu buat emang mengurangi berinteraksi di sosial media gitu. Gitu ya, tapi habis itu kakak berani lagi untuk buka sosial media Sampai sekarang itu terakhir 2022 sampai sekarang alhamdulillahnya masih aktif sih di sosial media. Wow, perjalanan yang sangat panjang sepertinya ya. Oke. Nah, dari menurut kakak sendiri juga nih, TikTok itu lebih ke ekspresi diri atau validasi sosial menurut kakak? Oke. Kalau menurut aku sendiri itu sebenarnya dua-duanya bisa ya Kak. Kita bisa mengekspresikan diri, tapi juga kadang beberapa orang itu bisa untuk ya konten ya biasalah untuk expression dan lain sebagainya. Cuman kalau sebagai aku mahasiswa itu lebih mementingkan ke dampak positifnya aja sih Kak, untuk bisa yaitu mencari apa yang pengen kita cari di TikTok, terus mengekspresikan diri dan juga kita bisa mengembangkan diri. Jadi Gak cuma TikTok tapi bermedia sosial, karena menurut aku itu penting. Kita kan di sini bisa membangun personal branding juga di sosial media. Nah, gimana kita bisa memfilter itu buat kita jadi lebih waspada aja ke depannya untuk membangun kita sebagai mahasiswa kan ingin karir yang lebih panjang. Benar. Kita pengen sesuatu yang baik di kedepan hari. Betul. Nah, itu untuk membangun profil kita juga. Kalau misalkan Betul. kita tuh dikenal oleh banyak orang yang seperti itu. Iya, betul banget. Nah, jika misalkan nih dari teman-teman kakak sendiri pasti pada main TikTok. Pasti, hampir semuanya pasti main TikTok. Ada nggak sih Kak yang kecanduan, dan kalau misalkan ada yang kecanduan, itu saran kakak tuh gimana nih? Kalau menurutku sendiri ya, di dalam lingkup pertemananku sendiri tuh alhamdulillahnya belum ada ya Kak. Karena untuk saran yang mungkin bisa aku berikan, kalau misal nantinya ada temanku yang kecanduan TikTok, mungkin kita akan berdekatan secara personal terlebih dahulu dan kita evaluasi sih kayak apakah ada yang salah dari cara berteman kita, kenapa kok teman kita lebih nyaman di media sosial gitu sih. Oke. Jadi pendekatan diri. Ya. Keren banget nih. Nah, gimana sih cara agar tetap balance antara dunia nyata dan dunia TikTok? Oke, kalau dari aku pribadi, kalau misal biar tetap balance, ya pertama pasti kita nyari kesibukan di dunia nyata itu sendiri, karena kita
kalau mau ke media sosial itu biasanya kalau misal kita udah jenuh, kita udah capek baru nyari hiburan ke media sosial. Tapi yang kita pentingin di sini yaitu ya itu kita gimana cara kita nyari pengalaman di apa namanya di dunia kita yang offline, terus gimana kita cara mengembangkan diri, terus kita juga meningkatkan value diri juga, tapi dengan ya di offline dengan ikut organisasi mungkin gitu. Kakak ini kesibukannya selain kuliah apa nih? Kebetulan aku juga sibuk organisasi sih kak. Oh, organisasi. Oke, Iya. oke. Oke, menurut kakak sendiri nih, penting gak sih membangun personal branding di TikTok itu sendiri? Sebenarnya tadi udah dibahas, tapi menurut kakak penting gak? Apa kakak juga sudah memulai untuk membangun personal branding kakak di TikTok? Misal untuk personal branding di TikTok ya, menurutku tuh kalau misal di TikTok 50-50 sih, karena menurutku sendiri kalau misal dari kita sebagai mahasiswa untuk membangun personal branding yang bagus itu melalui media sosial. Apalagi kita kan mahasiswa itu mau jangka lebih panjang ya. Nah itu jadi gimana cara kita membangun citra positif, bagaimana cara kita bermedia sosial yang baik, nggak cuma di TikTok tapi di semua platform yang emang kita harus bersangkutan dengan banyak orang dan kemungkinan besar orang itu tidak kenal sama kita itu sih. Tapi kalau menurut dari kakak sendiri, kakak pernah gak sih habisin waktu yang cukup lama di TikTok saat scrolling seperti itu? Kalau menghabiskan waktu yang cukup lama mungkin berapa, karena kalau di kan lebih padat kegiatannya di kuliah sama organisasi ya, jadi mungkin cuma 3-4 jam gitu sih kalau misal emang lagi free. Dan itu kalau misal lagi Sabtu Minggu sekitar segitu sih kalau misal untuk teman. Oke. Tapi lebih banyak scroll. Oke. Nah, dari kalau kakak sendiri nih, kakak pernah coba ada kepikiran atau udah mulai nih mencoba untuk membangun karir sebagai mungkin untuk kepo untuk menjadi content creator di TikTok atau gimana gitu? Oke, kalau buat masalah ini ya kak, untuk jadi content creator atau influencer sebenarnya kalau misal untuk kepikiran sepintas itu ada ya, karena emang dilihat dari expression di TikTok juga menjanjikan gitu kan. Cuman ada beberapa yang emang harus dipertimbangkan jika untuk saat ini yang aku alami ya. Jadi kalau misal kepikiran pasti ada, tapi untuk memulai untuk saat ini belum sih. Oh, belum ada. Iya. Oke. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih kak, mungkin ada satu pesan untuk teman-teman kita yang sebagai pengguna TikTok juga untuk saat ini. Ada nggak nih kak pesan untuk mereka? Oke, mungkin kalau untuk dari aku ya, mestinya buat teman-teman itu pasti kita harus batasi diri sih, gimana kita cara memilih untuk berteman juga di TikTok. Kita harus memilih konten yang baik untuk kita, dan juga pastinya jangan melupakan kehidupan ya. Oke, keren banget kak Iin. Saya beri tepuk tangan dulu semuanya. Wah, sore ini seru banget. Dapat banyak perspektif baru juga dari kak Iin di sini ya. Kita. Terima kasih juga, ini acaranya keren banget. Wah, terima kasih banyak kak Iin. Nah, dan terima kasih juga untuk kalian semua sebagai penonton. Dan sampai ketemu di diskusi menarik lainnya. Tetap semangat, tetap waras dalam main sosial media. Fonzi, Real Talk. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan.
semua. Kira-kira kapan waktunya tiba? Hey, I am DJ Zainab. Are you ready? Selalu saya apa ketika coba dan tak pernah lelah serahkan padanya sang pencipta. Dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu dan tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya kan datang. Fancy, real talk.